Komisi Pemberantasan Korupsi tanggapi usulan kasus yang jerat mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah dilimpahkan ke KPK. Ya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menilai KPK memantau kasus Febri Ardiansyah masih pada tahap awal dan belum memerlukan intervensi langsung berupa pengambil alihan. KPK merespon usulan kasus mantan Jampitsus Febri Ardiansyah dilimpahkan ke lembaga anti rasuah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk terus memantau perkembangan 3 kasus korupsi yang menjerat Febri. Di sisi lain, KPK menghormati pelimpahan perkara dari polisi ke kejaksaan. KPK meyakini penyidik kejaksaan akan bersikap profesional menangani perkara tersebut. Perkembangan proses penyidikan di Kejaksaan Agung dan kita yakini juga profesionalitas kawan-kawan penyidik di Kejaksaan Agung, ya. Terlebih ini juga pelimpahan perkara dari kawan-kawan di kepolisian, tentu juga support penuh pasti dari kepolisian dalam proses penyidikan perkara di Kejaksaan Agung tersebut. Kan ini KPK kalau kata Komisi 3 atau Komisi 3 bilang KPK punya kewenangan untuk mengambil alih kasus ini. Jadi memang kalau kita merujuk ke Undang-Undang 19/2019 pasal 6 itu menyebut memang salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi ataupun supervisi kepada instansi lain yang punya kewenangan dalam tugas pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk juga pelayanan publik. Artinya semua itu terbuka kemungkinan, ya. Tapi tentu ada mekanismenya, ya, sehingga di tahap awal ini kita masih terus memantau perkembangannya dan nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan. Sebelumnya, Korps Pemberantasan Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Ya, meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus, menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun, proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Halo sahabat pagi, welcome back to iNewsroom Pagi. Selamat pagi, dan juga pemirsa, apa kabar Togi? Kayaknya happy banget ya pagi hari ini ya. Happy banget. Aku habis nonton ini ya, Argentina lawan Inggris ya. Oh bukan ya. Spanyol lawan Prancis. Oh nggak tahu, tapi memang jagoannya itu Spanyol ya. Bener, kemarin kan kita bilang solid untuk Spanyol ya. Menang akhirnya. Spanyol, ternyata menang. Bener. Nah, tapi kita saksikan juga besok gimana ya. Apakah Argentina yang nantinya akan melawan Spanyol di final? Bener. Ataukah The Three Lions Inggris? Nanti kita lihat. Kamu menyerukan siapa nih? Three Lions atau Argentina? Di belakang layar aja ya. Baik, kita sambut dulu bisa gimana kabarnya pagi hari ini. Senang sekali, saya Togi Sinaga. Dan saya Esmetania, pemirsa, menemani Anda pada pagi hari ini. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi terkait dengan seorang pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk menabrak sepeda motor yang terparkir di kawasan Taman Gajah Dharma Wangsa, Jakarta. Ya, saat tas pelaku ini diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam dan 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu.
Warga yang berada di kawasan Taman Gajah dan Mawangsa, Jakarta mendadak berkerumun setelah sebuah sepeda motor menabrak kendaraan yang tengah terparkir. Menurut warga, pelaku diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk, sehingga langsung diamankan oleh warga. Fotoin buat BP ini ya, orang banyak ya. Warga kemudian meminta bantuan petugas kepolisian yang melintas untuk memeriksa tas bawaan pelaku. Udah Pak, bawa aja Pak, langsung Pak. Udah langsung bawa. Saat tas pelaku diperiksa, petugas menemukan 2 senjata tajam jenis samurai dan celurit, serta 1 paket yang diduga narkotika jenis sabu. Di tasnya itu ternyata ada senjata tajam. Senjata tajam, laptop, HP 2, sama sabu. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk mendalami kepemilikan senjata tajam dan paket yang diduga narkotika tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, A-News melaporkan. Bisa kasus hukum pembakaran anaknya mandek ini, orang tua santri asal Lombok Tengah korban kebakaran di pondok pesantren menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Ya, sang ibu menceritakan penganiayaan anaknya yang dibakar hidup-hidup pada November 2025 silam. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, balita 4 tahun meninggal dunia di Rumah Sakit Maleo, Kota Sorong dengan dugaan kelalaian dalam penanganan medis. Ya, untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tim audit investigasi langsung dibentuk. Aku dok, kenapa ini Kak, kasihan. Sini mencuat setelah unggahan ibu korban di media sosial yang menyebut adanya dugaan kelalaian dalam penanganan medis dan menarik perhatian publik. Menyikapi kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Sorong membentuk tim audit investigasi untuk menelusuri seluruh proses penanganan pasien hingga meninggal dunia. Tim audit melibatkan dokter spesialis anak, akademisi, dan tim hukum agar proses pemeriksaan berjalan secara menyeluruh dan objektif. Dengan dinas tadi sudah ada dilakukan koordinasi. Iya. Kemudian dari dinas dengan rumah sakit sedang melakukan investigasi. Jadi untuk hasilnya menunggu. Jadi nanti dari rumah sakit dengan dinas sudah, nanti dari hasil investigasi baru nanti di selanjutnya. Oke. Baik. Tim audit sudah barang tentu yang pertama dari kami Dinas Kesehatan sendiri, kemudian dari dokter-dokter spesialis karena kasus ini adalah kasus anak, oleh sebab itu nanti dokter spesialis anak akan kami libatkan. Oleh sebab itu kami butuh waktu untuk diaudit. Kami mengaudit, mencari tahu semua, ya mulai dari awal dia datang sampai pada saat dia meninggal. Ada tenggat waktu tidak Bu terkait dengan audit ini? Kurang lebih harus diberikan kesempatan kepada kami sebulan. Ya, sementara itu kasus kekerasan seksual terhadap remaja berusia 15 tahun mengguncang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi kini mengungkap fakta baru di balik rangkaian kejahatan yang berlangsung selama hampir 5 bulan. Kejahatan ras.
Polisi kembali menangkap salah satu pelaku ruda paksa terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Penyidik mengungkapkan pelaku berjumlah 27 orang dan ruda paksa terjadi di sejumlah lokasi berbeda. Salah satu pelaku berinisial AP diduga menjadi orang pertama yang memperdaya korban sebelum memperkenalkannya kepada pelaku lain. Selama hampir 5 bulan, korban diduga terus mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menaruh curiga atas perubahan perilaku korban yang kemudian mengakui kejadian yang dialaminya. Hingga kini polisi telah menangkap sebanyak 13 pelaku, sementara 14 pelaku lain terus diburu. Ada. Kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak, sehingga kita prioritaskan, kita sudah betul tim. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Ya, langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Vice Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Tifa. Ya, Jokowi akan membawa serta seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, evakuasi JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendean, Jakarta Selatan terus dikebut. Ya, pemirsa, proses evakuasi dan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak akibat dihantam truk pengangkut alat berat di Jalan Raya Tendean, Jakarta Selatan dilakukan sejak Selasa siang.
Petugas gabungan dari Dinas Bina Marga dan Perhubungan berjibaku merampungkan pembongkaran JPO. Proses evakuasi ditargetkan selesai agar aktivitas lalu lintas dapat kembali normal. Sementara petugas kepolisian disebar di sejumlah lokasi untuk mengurai kemacetan. Bisa untuk mengetahui update terkini terkait proses evakuasi JPO di Tendean, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis iNews Selena Yahya. Ya, selamat pagi Selena. Bagaimana proses pengangkatan JPO di Tendean pada pagi hari ini dan seperti apa situasi di sana? Silakan. Ya, Togi dan juga Yasmin, dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas pada pagi hari ini memang terpantau normal dan juga kondusif, mengingat pada Selasa dini hari kemarin telah terjadi tabrakan truk pengangkut dari eksavator yang menabrak JPO, dan untuk ke hari ini memang sudah terpantau proses evakuasi dan juga pembongkaran JPO ini sudah selesai dilakukan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Bina Marga telah melakukan evakuasi sejak Selasa siang kemarin. Dan setelah kemarin sempat terjadi beberapa titik kemacetan seperti di Jalan Suryo, kemudian Jalan Senopati hingga Jalan Walter Monginsidi. Kemacetan terjadi ini dikarenakan akses menuju Jalan Mampang perapatan ditutup. Dan untuk hari ini, Yasmin dan juga Togi, untuk situasi lalu lintas memang terpantau aman dan juga kondusif. Dari arah Blok M menuju Blok M terpantau lancar, kemudian juga sebaliknya ke arah Pancoran juga terlihat lancar dilalui oleh pengendara roda 2 dan juga roda 4. Meskipun jalur sudah dibuka secara fungsional begitu, kepada para pengendara tetap dihimbau untuk selalu berhati-hati dan juga waspada dikarenakan masih banyak puing-puing yang berada di sekitaran JPO Tendean pada pagi hari ini. Demikian Yasmin dan juga Togi, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih rekan Selena Yahya melaporkan langsung dari Tendean, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Bisa berkas perkara lengkap, Yakut Khalil siap buka-bukaan di sidang korupsi kuota haji. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Dan kembali di Newsroom Pagi, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara kasus korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas ke Jaksa Penuntut Umum. Ya, Gus Yakut segera menjalani persidangan usai dakwaan rampung. Ya, setelah menjalani pemeriksaan di KPK selama kurang lebih 2,5 jam, Yakut Khalil Kaumas mengaku bersyukur karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 dan menegaskan siap menghadapi proses persidangan. Sementara itu, tim kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota haji yang menjadi persoalan dalam perkara ini telah diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak Arab Saudi. Seluruh penjelasan telah disampaikan kepada penyidik dan akan dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. P21 ini, dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya, tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap? Ya, apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana, Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Bisa penyidik gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya datangi Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kedatangan rombongan penyidik menyita perhatian karena membawa sebuah koper berukuran besar. Pemirsa, rombongan penyidik tiba di Gedung Bundar atau Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggunakan sebuah minibus dengan nomor polisi khusus milik kepolisian.
Rombongan langsung memasuki gedung melalui pintu belakang. Salah satu penyidik membawa sebuah koper besar yang diduga berisi dokumen penyidikan. Meski belum ada keterangan resmi, dokumen yang dibawa diduga terkait dengan penyerahan 3 kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangkanya juga hari ini juga. Pemirsa, sementara itu polisi gandeng Federal Bureau of Investigation atau FBI dan Kedutaan Amerika Serikat dalam usut 3 kasus korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Sejumlah personil FBI Amerika Serikat hadir di gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Keterlibatan FBI ini untuk mengecek barang bukti dolar yang disita polisi. Selain FBI, Polri juga gandeng Kedutaan Besar Amerika dan Singapura. Pemirsa, pasca ditetapkan sebagai tersangka, beredar informasi ex-Jampitsus Febri Adriansyah dikabarkan umroh. Ya, namun isu itu tersebut ini dibantah Kejagung yang tegaskan Febri masih di Indonesia. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Nggak benar itu, gimana mau umroh? Sudah dicekal oleh penyidik semula juga. Kami pastikan ada di Indonesia, tidak di luar negeri dan sudah dicekal dan dalam pantauan penyidik juga. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto pastikan Febri Adriansyah dicekal selama 20 hari sesuai permintaan Polda Metro Jaya. Agus Andrianto mengatakan pencekalan bisa diperpanjang jika ada permintaan dari Kejaksaan Agung. 20 hari sesuai permintaan dari Polda Metro Jaya. Sekarang kan sudah diserahkan ke Kejaksaan penanganannya. Kita tunggu nanti setelah 20 hari nanti akan ada permintaan lagi dari Kejaksaan. Pencekalan itu masanya 6 bulan ya Pak. Ini kenapa 20 hari Pak pertimbangannya? Ya karena masih sementara ya kemarin yang diajukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kita kasih 20 hari. Kita tunggu dari Kejaksaan. Okay? Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan penanganan perkara terkait mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus berjalan sesuai kaidah hukum tanpa abaikan prinsip transparansi dan keadilan. Ya, Yusril juga yakin Presiden Prabowo menaruh perhatian dan sudah mengambil langkah tepat. Dari Kejaksaan memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Tidak, saya berkeyakinan bahwa Presiden sangat concern dengan persoalan ini dan beliau sudah mengambil satu langkah yang tepat menurut saya.
memanggil pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan dan melimpahkan ke Kejaksaan walaupun mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan aktivis hukum, para lawyers, para LSM, pegiat anti korupsi, akademisi mengenai pelimpahan ini. Tapi kita terima saja. Memang itu ada kemungkinan untuk dilimpahkan satu penyidikan kepada pihak yang juga berwenang. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNewsroom Pagi. Pemirsa, militer Iran mengklaim telah menyerang pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Pemirsa, rudal dan drone dikerahkan Iran untuk menggempur pusat komunikasi satelit dan fasilitas perumahan pasukan Amerika Serikat di Jubair di Bahrain. Fase kedua dari gelombang kedua operasi Nasr 2 Iran menargetkan armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Dilaporkan depot bahan bakar armada, radar udara, sistem pertahanan Patriot berhasil dihancurkan oleh Iran. Pemirsa, selain Bahrain, militer Iran juga menyerang pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Yang menggerakkan rudal balistik Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menargetkan fasilitas militer Amerika di pangkalan udara Yordania. Gelombang kedua operasi Nasr 2 ini nyasar pusat komunikasi satelit dan perumahan pasukan Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari operasi pembalasan sebagai tanggapan atas serangan Amerika Serikat atas Iran. Sementara itu, militer Yordania mengklaim telah menembak jatuh 4 rudal Iran. Ya, pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menembak jatuh pesawat tak berawak MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. 22 تیر ماه بامداد امروز شیرمردای نیرودری ارتش این پهپاد سرنگون Ya, video amatir warga menunjukkan bangkai drone Amerika Serikat MQ-1 Predator milik Amerika Serikat. Ya, pesawat tanpa awak ini jatuh setelah ditembak Angkatan Laut Iran di Selat Hormuz. Pemirsa, pesawat tanpa awak MQ-1 merupakan produksi General Atomics Aeronautical System Amerika Serikat. Selain mampu mengudara selama 24 jam, MQ-1 juga bisa terbang dengan kecepatan 135 mil per jam. Pesawat tanpa awak ini mampu membawa beban hingga 204 kg yang terdiri dari kamera, sensor, dan juga 2 misil Hellfire. Pemirsa, anggota parlemen Iran menggaungkan seruan balasan dendam kepada Amerika Serikat dan Israel atas pembunuhan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Ya, suasana riuh berlangsung di gedung parlemen Iran di Tehran Selasa siang. Wakil Ketua Parlemen Iran Hamid Reza Haji Babei meminta seluruh anggota parlemen untuk sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran. Seruan ini disambut anggota parlemen Iran dengan meneriakkan slogan-slogan balas dendam. Ayatollah Ali Khamenei syahid dalam operasi militer gabungan Amerika Israel pada 28 Februari lalu. Ya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi serangan yang dilancarkan kembali kepada Iran. Operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran. Komando Pusat AS atau CENTCOM melaporkan pada Senin bahwa pasukannya melakukan serangan lanjutan terhadap target di Iran. Hal ini menandai serangan malam ketiga berturut-turut seiring meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.
Rekaman video menunjukkan jet tempur lepas landas dan rudal diluncurkan sebelum serangan menghantam target yang diduga milik Iran. Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Senkom menyatakan operasi tersebut menargetkan sistem pertahanan pantai Iran, lokasi rudal dan drone, serta kemampuan maritim. Sebelumnya, Iran dan AS kembali saling meluncurkan serangan usai tanda tangan nota kesepahaman damai. Ya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke Pulau Kish di Iran. Ya, serangan ini dikonfirmasi oleh Senkom sebagai upaya lebih melemahkan kemampuan Iran dalam menyerang pelayaran komersial. Ya, kobaran api berkobar terlihat dalam video usai serangan udara Amerika Serikat. Tidak ada korban jiwa atas serangan ini. Ledakan juga terdengar di Pulau Qasem serta beberapa ledakan di wilayah barat kota Bandar Abbas. Ya, sementara itu militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara baru ke fasilitas strategis di provinsi Bushehr, Iran. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menargetkan pangkalan penjaga pantai, situs rudal dan infrastruktur militer IRGC. Serangan ini merespon gangguan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Rudal Amerika Serikat juga menghantam area dekat pembangkit tenaga nuklir Bushehr, wilayah Chongadak, dan dermaga kapal Iran. Barak militer IRGC juga dilaporkan terbakar. Pemirsa, 2 orang syahid setelah serangan udara tentara penjajah Israel menargetkan kawasan Tel Al-Hawa di Gaza. Ya, seorang anak berusia 10 tahun turut menjadi korban kekejaman tentara Zionis Israel yang menyerbu kawasan Tel Al-Hawa di Gaza dengan rentetan senjata api. Teroris Israel juga mengerahkan rudal kepada warga sipil Palestina di Tel Al-Hawa, Gaza. Menurut Menteri Kesehatan Gaza, lebih dari 1.100 orang syahid akibat genosida Israel di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom pagi hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube RFH News, dan seluruh pertandingan FIFA World Cup 2026 dapat disaksikan di kanal TVRI dan TVRI Sport ya. Ya, saksikan terus iNewsroom pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan menyaksikan program Lapor Polisi bersama rekan Kevin Pakan. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Sinaga, terima kasih dan sampai jumpa. Timnas Inggris memulihkan diri menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Pemulihan dilakukan The Three Lions usai menjalani laga berat saat menaklukkan Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 lalu.